Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia ya dengan Pak Fuad. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini kita pembelajarannya menggunakan YouTube, menggunakan video, tayangan video langsung karena saya hari ini ada keperluan, jadi materi akan saya sampaikan melalui video yang ada di YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi ya terkait teks eksplanasi ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa itu pengertian dari teks eksplanasi ya, yang berhubungan dengan fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan melanjutkan materinya. Kemarin juga kita sudah membahas terkait ciri-ciri, terus juga struktur ya, ada identifikasi, rangkaian kejadian, dan ulasan. Nah, selanjutnya untuk kesempatan kali ini kita akan masuk materi selanjutnya dari teks eksplanasi, yaitu yang pertama adalah terkait kaidah bahasa dari teks eksplanasi. Bisa kita lihat bersama bahwa kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi itu terdiri dari 4 ya. Pertama itu terdapat konjungsi kausalitas, kedua ada konjungsi kronologis, ketiga terdapat kata teknis, dan yang terakhir adalah kata benda jenis fenomena. Jadi ini adalah unsur-unsur bahasa yang membangun berdirinya sebuah teks eksplanasi. Jadi kaidah kebahasaan yang membedakan ya sebagai ciri khas bahasanya dengan teks-teks lain itu terletak pada keempat ini. Pertama kita mulai dari konjungsi kausalitas. Anak-anak tahu ya yang dimaksud dengan konjungsi itu apa? Barangkali di kelas 7 atau mungkin di kelas 8 semester 1 kan juga sudah sering kita dengar konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan konjungsi kausalitas? Yaitu jadi konjungsi kausalitas itu adalah kata hubung yang menghubungkan antar kalimat yang bersifat sebab akibat ya. Jadi kata hubungnya itu menghubungkan antara kalimat per kalimat, tapi lebih ke karena disebabkan oleh adanya hubungan sebab akibat. Contohnya seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga ya. Jadi misalkan kalimat-kalimatnya itu menyatakan sebuah sebab akibat. Seperti yang kita tahu di struktur dari teks eksplanasi itu kan di bagian intinya ya, di struktur keduanya itu kan adanya sebab akibat ya. Di dalamnya itu ada sebab akibat, itu juga perlunya ada konjungsi ya untuk menyambung kalimat-kalimat tersebut. Misalkan seperti contohnya kemarin banjir yang ada di Pekalongan ya. Banjir di Pekalongan sering terjadi tiap tahunnya. Oleh sebab itu penduduk banyak yang mengungsi ketika terjadi musim hujan. Misalkan contohnya kayak gitu. Pekalongan adalah kota yang sering terjadi banjir sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat yang berkurang. Itu adalah contoh penggunaan kata-katanya seperti itu. Itu yang pertama terkait konjungsi kausalitas. Nah, yang itu adalah konjungsi kronologis ya. Konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menghubungkan antar kalimat yang bersifat kronologis ya, atau urutan waktu. Jadi urutannya itu jelas waktunya itu dari awal sampai akhir ya. Contohnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya ya. Kalau dalam sebuah contoh dalam kalimat itu biasanya misalkan kemarin kan saya ngasih contoh jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ya. Ya kita bisa menggunakan konjungsi kronologis karena memang pola pengembangan dari teks eksplanasi terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air adalah kronologis. Misalkan pesawat Sriwijaya Air berangkat dari bandara apa kemarin? Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian take off pada pukul bla bla bla, kan ada kata kemudian ya. Lalu setelah take off telah mencapai ketinggian 1000 meter. Setelah itu tiba-tiba terjadi gangguan pada mesinnya diakibatkan oleh cuaca yang ekstrim. Pada akhirnya pesawat Sriwijaya Air pun jatuh ke perairan
ke perairan puluhan seribu, seperti itu contohnya ya. Jadi kan saya gunakan semua nih, kemudian lalu setelah itu pada akhirnya itu adalah konjungsi yang biasanya untuk urutan waktu ya, konjungsi kronologis. Nah, yang ketiga adalah penggunaan kata teknis. Kata teknis itu adalah peristilahan ya, istilah ya, yang sesuai dengan topik yang dibahasnya. Jadi pada teks eksplanasi itu sering muncul kata-kata atau istilah-istilah yang barangkali kita jarang dengar di kehidupan sehari-hari ya. Kalau di kehidupan sehari-hari, di percakapan sehari-hari itu jarang dengar, karena memang pada dasarnya teks eksplanasi itu adalah teks khusus ya, yang menginformasikan terkait fenomena. Jadi biasanya ada pada hal-hal yang berhubungan dengan topik yang dibahas tersebut, fenomena yang dibahas tersebut, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Contohnya seperti kata-kata ekosistem, itu adalah kata teknis ya, ketika kita sedang menyampaikan teks eksplanasi yang berhubungan dengan alam, misalkan ekosistem sawah ya, ekosistem di lautan, kayak itu kan berhubungan dengan ekosistem. Jadi istilah yang memiliki maknanya itu berhubungan dengan topik yang kita angkat. Ekosistem berarti lebih ke fenomena-fenomena alam ya, fenomena ekosistem sawah, ekosistem hutan, kayak gitu kan, ekosistem lautan gitu. Fotosintesis, berarti fotosintesis lebih ke berhubungan dengan siklus ya, siklus pada tumbuhan ya, jadi rantai makanan, terus demonstrasi, berarti lebih ke fenomena sosial. Kata-kata yang katanya itu walaupun satu kata tapi maknanya itu luas. Ekosistem kan berarti memiliki definisi atau pengertian ya, bahwa ekosistem itu adalah sebuah kumpulan dari berbagai makhluk hidup ya, yang saling berkaitan ya, rantai makanannya kayak itu. Di pelajaran IPA kan ada pelajaran kayak itu. Fotosintesis juga berhubungan dengan siklus tumbuhan ya, yang perlu mencari makanannya dengan melakukan fotosintesis. Demonstrasi ya, berarti berhubungan dengan kondisi terjadinya demo yang dilakukan oleh seseorang, itu berarti demonstrasi. Ada pengertiannya, pokoknya kata yang memiliki pengertian yang luas, dan itu kata tersebut berhubungan dengan topik yang dibahas pada teks eksplanasi. Itu yang dimaksud dengan kata teknis. Lanjut ke kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu adalah kata benda jenis fenomena. Jadi kata bendanya itu ya yang berhubungan dengan fenomena. Kata benda yang objek penjelasannya adalah fenomena. Contohnya gerhana kan kata benda nih ya, tapi dijelaskan seperti, terus juga kesenian daerah, gempa ya. Jadi yang kata benda yang berhubungan dengan fenomena, karena yang teks eksplanasi kan berarti kan berhubungan dengan fenomena. Ini adalah penjelasan terkait kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Lanjut, setelah kebahasaan masuk ke pola pengembangan ya anak-anak ya. Seperti yang di pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan bahwa pola pengembangan dari teks eksplanasi itu terdiri dari dua jenis ya. Pertama itu adalah kausalitas, yang kedua itu adalah kronologis. Ini adalah dua pola pengembangan yang ada pada teks eksplanasi. Kalau jenis teks eksplanasinya kan ada dua, fenomena alam dan fenomena sosial. Tapi kalau pola pengembangannya juga ada dua, tapi jenisnya itu adalah kausalitas dan juga kronologis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kausalitas atau sebab akibat, yaitu pola pengembangan yang bentuk penyusunannya berupa sebab akibat. Nah, ini biasanya ada pada struktur bagian kedua ya. Kita bisa lihat di struktur bagian kedua itu kan ada rangkaian kejadian. Nah, rangkaian kejadian itu jenisnya ada dua tadi, bisa berupa kausalitas, bisa berupa kronologis. Kalau kausalitas itu adalah sebab akibat, contohnya kita bisa lihat ya, ini adalah banjir di Kota Pekalongan. Itu kan rangkaian kejadiannya kan lebih ke sebab akibat ya. Kemarin kita sudah melihat video rob yang terjadi di Kota Pekalongan. Itu kan ada sebab akibatnya yang disampaikan. Sebabnya Pekalongan sering terjadi rob karena datarannya itu adalah dataran baru ya, dari hasil endapan yang masih baru, sehingga kepadatannya itu belum terlalu keras, sehingga menjadikan gampang terjadi abrasi.
Itu sebabnya juga dipengaruhi oleh penggunaan air sumur yang berlebihan karena produksi batik, itu kan sebabnya. Terus akibatnya sehingga terjadi rob, warga pada mengungsi ya. Kemarin juga yang di lapas itu ya pada mengungsi juga, para napinya, tahanannya, itu kan sebab akibat. Kalau bentuknya, pola penyusunannya adalah sebab akibat. Yang kedua adalah kronologis ya, pola pengembangan kronologis. Pola pengembangan yang bentuk penyusunannya berupa urutan waktu. Jadi disampaikan dulu detail dari awal ya, dari peristiwa bagian pertamanya sampai peristiwa bagian terakhir disampaikan secara urut, secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Dari misalkan kejadiannya kayak kamu berangkat sekolah misalkan, berarti kan dari pagi ya, dari kamu bangun, terus sholat ya, makan, sarapan, terus berangkat sekolah, di sekolah belajar, mengerjakan tugas, pulang, itu berarti kan kronologis. Yang dimaksud kronologis itu kayak gitu, ada urutan waktunya. Sama seperti dengan teks eksplanasi, juga ada pola pengembangannya, sifatnya itu adalah kronologis ya. Contohnya itu kemarin ya, peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, itu kan pola pengembangan eksplanasinya adalah kronologis ya. Disampaikan dulu pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dari Jakarta pukul ini. Pesawat tersebut take off, setelah itu mengalami naik ya sampai ketinggian 1000 meter. Di ketinggian 1000 meter itu ternyata terdapat cuaca ekstrim sehingga mengganggu mesin dari pesawat Sriwijaya Air. Kemudian pesawat Sriwijaya Air mengalami gangguan mesin, jatuh di perairan Kepulauan Seribu ya, sehingga jatuh dan mengakibatkan korban jiwa kayak gitu. Berarti kan diurutkan kan dari pertama berangkatnya dulu, terus sudah nyampe ke atas. Di atas ternyata ada cuaca yang ekstrim, airnya mesinnya mati, pesawatnya jatuh ke perairan Kepulauan Seribu, air itu meledak dan memakan korban jiwa. Berarti kan urut dari awal sampai akhir, itu adalah pola pengembangan dari teks eksplanasi. Jadi kalian nanti ketika membuat sebuah teks eksplanasi, kalian bisa memilih ya, pola pengembangannya itu akan menggunakan pola pengembangan kausalitas atau menggunakan pola pengembangan kronologis. Bisa juga dua-duanya juga bisa. Namun biasanya seringnya tuh pilih salah satu biar kita lebih sederhana dalam penyampaian teks eksplanasinya. Nah lanjut, setelah terkait tadi penjelasan mengenai pengembangan ya, pola pengembangan dari teks eksplanasi, selanjutnya adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ini langkah-langkahnya ada 4 ya, bisa kita lihat bersama. Yang pertama itu adalah menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan faktual itu ya terkini ya. Jadi kalian cari dulu topik yang dirasa menarik itu apa, yang dirasa kita mengetahuinya, kita paham, kita menguasai materinya, atau yang bersifatnya itu adalah faktual yang baru-baru ini terjadi ya. Kalian misalkan melihat peristiwa yang baru-baru ini terjadi apa ya, misalkan hari ini kan karena sering musim hujan ya, berarti ya berhubungan dengan banjir ya, dengan gempa, dengan longsor kan banyak terjadi. Jadi silakan bisa diangkat topiknya. Pertama itu kita tentukan dulu topik atau bahasan yang akan kita tulis pada teks eksplanasi. Baru setelah kita menentukan topik, kita masuk ke menyusun kerangkanya, menyusun kerangka teks dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian yang lebih spesifik. Topik itu dapat disusun secara kausalitas maupun kronologis. Jadi pada bagian menyusun kerangka ini kita tidak boleh memilih ya, kita menggunakan pola pengembangan kausalitas atau pola pengembangan kronologis ya. Ya topiknya apa, misalkan topiknya banjir, ya sudah, banjir itu kan masih umum, terus dibahas lagi lebih detail banjirnya mana, banjir di Pekalongan ya. Terus kalian pilih mau pola pengembangannya kausalitas atau kronologis. Kalau kausalitas ya sampaikan dulu sebabnya apa terjadi banjir, akibatnya apa. Kalau kronologis ya berarti disampaikan jalan peristiwanya, jadi dari awal kejadiannya itu sampai kejadiannya kapan ya, terus habis itu kenapa aja ya, sampai akhirnya dampaknya, itu adalah berarti kronologis. Dikembangkan ya, lebih spesifik, lebih rinci lagi.
Setelah menyusun kerangka, kita masuk ke mengumpulkan bahan. Jadi kan udah ada nih, udah ada konsepnya, udah ada idenya. Kita masuk ke fakta-faktanya. Pengumpulan bahan bisa berupa fakta atau pendapat para ahli dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan ataupun literatur. Jadi kita mengumpulkan faktanya ya, itu terserah, bisa berdasarkan observasi kita sendiri, pengamatan kita sendiri. Misalkan kita mau membuat teks ekspansi banjir, ya kita bisa mengamati banjir yang terjadi di Pantai Selamaran ya, di Pekalongan, di Panjang, kayak gitu ya, bisa kita amati. Atau kita bisa menggunakan teknik literatur, kita baca-baca di internet, baca-baca di koran, di majalah ya, di surat kabar terkait peristiwa banjir yang ada di Pekalongan. Bisa berupa itu, bisa menggunakan observasi lapangan langsung, kita turun mengamati langsung, maupun secara literatur ya, dengan menggunakan berbagai sumber bacaan. Nah, yang terakhir, setelah konsepnya ada, fakta-faktanya, data-datanya udah lengkap, masuk ke kembangkan kerangka. Jadi mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya. Jadi kalau udah sampai menyusun kerangka, udah selesai, insya Allah udah aman ya. Kita tinggal mendetailkan saja ya, apa ya perlu kita perbaiki, terutama strukturnya ya, dari identifikasi, terus rangkaian kejadian, habis itu baru simpulannya apa, ulasannya apa. Itu kan kita tinggal memperbaiki saja, tinggal menyempurnakan saja. Kalau sudah bikin kerangka ya, itu menjadi lebih mudah ya. Sebenarnya ini kalau kalian tanpa perlu menggunakan langkah-langkah seperti ini juga bisa ya. Kalian membuat teks eksplanasi langsung saja, topiknya apa, udah ketemu, datanya udah kalian udah kuasai, langsung tulis langsung seketika itu jadi juga bisa kan. Kalau kalian memang udah mahir, udah ahli, tanpa perlu membuat menyusun kerangka juga bisa. Jadi kalau menulis itu ya bebas ya, terserah kalian ya, kalian mau metodenya apa, yang penting jadi tulisannya gitu. Ini terkait langkah menulis teks eksplanasi. Nah, yang terakhir sudah selesai ya untuk materi teks eksplanasi terakhir yang sudah selesai. Minggu depan kita sudah ganti teks ya, kita sudah tidak mempelajari teks eksplanasi. Minggu depan kita materinya itu teks ulasan. Jadi kita akan membahas materi teks ulasan. Nah, setelah kalian mempelajari materi teks eksplanasi, nanti silahkan bisa masuk ke GC lagi, itu ada Google Form ya, silahkan kerjakan tugas yang ada di Google Form itu. Jangan lupa presensi ya, presensinya diisi ya, kehadirannya jangan lupa diisi, terus juga tugas-tugasnya juga jangan lupa untuk dikerjakan agar nilai kalian bisa bagus gitu. Untuk hari ini itu saja. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti silahkan bisa japri saja langsung ya via chat WA. Baik, itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan. Silahkan bisa dipelajari lebih mendalam lagi. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.